Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Tuntas, materi biologi kelas 11 di pokok bahasan sistem koordinasi pada kajian yang pertama mengenai sistem saraf, gitu ya. Nah, di video pertama sudah saya bahas mengenai sel saraf, bagian-bagiannya, sinapsis, bagaimana mekanisme sinapsis terjadi, terus mekanisme gerak, baik gerak sadar ataupun gerak refleks ya, sudah saya bahas. Nah, di video yang kedua ini adalah lanjutan mengenai kajian yang pertama mengenai sistem saraf, kita masuk ke organ yang disebut ke otaknya ya. Oke, kita lihat. Nah, kemarin sudah kita bahas di kajian pertama, sudah kita bahas sampai ke kajian nomor 3 ini ya, di video pertama. Nah, di video yang kedua kita masuk ke sub pokok bahasan yang keempatnya pada kajian ke-1 mengenai sistem saraf ini. Baik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, teman-teman, setelah di video pertama saya bahas mengenai gerak sadar dan gerak refleks, nah nanti kita akan membahas siapa yang menyebabkan adanya gerak sadar dan gerak refleks. Nah, jawabannya adalah sistem saraf pusat. Nanti kita akan membahas otak dan kita akan membahas sumsum tulang belakang, gitu ya. Baik, kita bahas yang pertama adalah otak terlebih dahulu. Nah, ketika kita berbicara otak, teman-teman, maka otak kita itu dia diselaputi atau sistem saraf pusat lah, bukan hanya otak. Sumsum tulang belakang juga dia ditutupi oleh suatu selaput ya, yang kita sebut sebagai meninges. Ya, ini adalah selaput sistem saraf pusat. Nah, bisa otak, bisa sumsum tulang belakang, gitu ya. Nah, meninges ini, teman-teman, dia memiliki 3 bagian. Ada yang disebut sebagai piameter, ini dia. Terus ada yang disebut sebagai arachnoid dan ada yang disebut sebagai dura mater, teman-teman ya. Nah, ketiga lapisan ini merupakan lapisan meninges, lapisan yang melindungi sistem saraf pusat kita. Gitu. Nah, kita akan lihat yang pertama, teman-teman, lapisan terluarnya yang menutupi daerah otak kita adalah dura mater. Nah, dura mater ini lapisan terluar yang dia bersentuhan langsung dengan tulang gitu ya, dengan lapisan tulang, lalu dia dengan kulit. Jadi mulai dari kulit, terus ada periosteum, terus ada tulang, lalu dari tulang itu baru ke suatu selaput pertama yang menutupi namanya dura mater. Nah, dura mater ini, teman-teman, merupakan lapisan terluar yang dia memiliki membran paling tebal di antara ketiga lapisan, di antara arachnoid dan piameter. Jadi dura mater adalah dia yang paling tebal, gitu ya. Nah, dia tersusun atas jaringan-jaringan fibrosa, teman-teman. Yang namanya jaringan fibrosa berarti kaku, gitu ya, kuat. Nah, yang melapisi apa? Nah, si jaringan fibrosa juga bisa dilihat sama teman-teman, itu dia melapisi tengkorak gitu ya, dan juga dia bisa melekat pada tulang-tulang periosteum. Jadi, adanya jaringan fibrosa seperti halnya di menghubungkan antara satu tulang dengan tulang yang lain gitu ya. Akibatnya dura mater menjadi kaku dan kuat. Jadi sebagai pelindung yang luar biasa gitu ya. Nah, yang kedua, turun ke daerah bawahnya yaitu ada yang disebut sebagai lapisan arachnoid. Nah, ini nama juga arachnoid, arachnida, berarti ada laba-labanya ya. Nah, ini maksudnya apa? Lapisan arachnoid ini dia lapisan tengah berupa selaput jaring-jaring yang lembut, ya, di mana jaringnya itu mirip jaring-jaring laba-laba. Ini dia gitu ya, ada jaring-jaringnya. Arachnoid dia lapisan tengah terus berupa selaput yang sangat lembut. Nah, terus lapisan yang terdalamnya ada yang disebut sebagai piameter gitu ya, di mana lapisan ini dia lapisan terdalam yang dia langsung menempel pada otak ataupun pada sumsum tulang belakang. Jadi lapisannya itu langsung melekat pada otak dan juga ataupun pada sumsum tulang belakang. Jadi pada substansi abu gitu ya. Nah, nanti di bawahnya itu kan kalau di otak itu ada substansi abu, ada substansi putih termasuk di sumsum tulang belakang. Nah, piameter dia melekat pada substansi abu. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dia teman-teman ruang subarachnoid di sini ya, ada ruang-ruangnya. Tadi ada ruang subdural ini, terus ada rambut. Gitu. Ini dia bisa diperhatikan kalau nanti mencari pembuluh darah itu dia ada di daerah yang berdekatan dengan arachnoid dengan piameter. Jadi lapisan antara arachnoid dengan piameter itu dia ada pembuluh darah. Seperti itu ya. Ini dia lapisan meninges.
Yang selanjutnya teman-teman, berbicaranya sistem saraf pusat, maka selain meninges ada hal yang terpenting yaitu yang menjadikan jeda antara meninges dengan otak gitu ya. Ada ruangan di mana ruangan itu dia diisi oleh suatu cairan yang disebut sebagai cairan cerebrospinal gitu ya. Ini dia cairan cerebrospinal. Nah, seperti itu. Nah, cairan cerebrospinal ini perlu diketahui teman-teman bahwa dia bersifat alkalis teman-teman. Dia berwarna bening gitu ya, jadi mirip plasma saja, dia mirip cairan plasma. Terus dia dihasilkan oleh siapa cairan cerebrospinal ini? Dia dihasilkan oleh suatu plexus yang disebut sebagai plexus choroid yang ada di daerah ventrikel otak. Jadi ada plexus yang disebut sebagai plexus choroid ini teman-teman. Dialah yang berperan menciptakan cairan yang disebut sebagai cairan cerebrospinal gitu ya. Nah, cairan cerebrospinal ini teman-teman bisa dilihat sama kalian bahwa dia mengisi berdekatan langsung dengan daerah-daerah subarachnoid yang sangat tipis gitu ya. Jadi mengisi ruangan-ruangannya ini teman-teman bisa dilihat yang langsung bersentuhan dengan otak gitu ya. Jadi setelah lapisan tadi meninges, terus ada cairannya. Nah, ini yang pelindung kedua adalah cairan cerebrospinal yang dihasilkan oleh plexus choroid. Nah, perannya teman-teman dia sebagai bantalan otak gitu ya, tentu untuk melindungi otak kita dari benturan-benturan ketika kepala kita berbentur misalkan gitu ya. Nah, dilindungi selain oleh meninges juga dilindungi oleh cairan ini. Terus cairan ini juga dia membawa nutrien gitu ya untuk otak. Terus dia membawa hormon, juga dia membawa sel darah putih. Dalam hal ini adalah berperan sebagai pertahanan jikalau ada sesuatu yang terjadi di daerah otak gitu ya, ada pertahanannya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini dia cairan yang warna biru sampai ke sumsum tulang belakang sampai ke bawah teman-teman. Jadi kalau dilanjutkan ke bawah ini otak kecil kan ya. Dia dilindungi oleh cairan namanya cairan cerebrospinal. Kelainan cerebrospinal nanti ada yang kepalanya membesar gitu ya. Nah, nanti kita bahas lah. Ada kelainannya juga ya. Nanti di kelainan. Oke, seperti itu cairan cerebrospinal. Yang selanjutnya teman-teman bisa diperhatikan sama kalian bahwa sistem saraf pusat yang pertama itu ada yang disebut sebagai otak, yang kedua ada yang disebut sebagai sumsum tulang belakang, gitu kan ya. Nah, substansi di otak itu ada dua substansi, juga di sumsum tulang belakang juga sama. Ada yang disebut sebagai substansi abu, ada yang disebut sebagai substansi putih. Jadi ada yang disebut substansi abu pada STB juga, ada yang disebut sebagai substansi putih. Nah, substansi abu, teman-teman, itu dia usus di kepala atau di otak, dia terletak di bagian korteks otak. Sedangkan yang putih itu dia terletak di bagian tengah. Gitu ya. Jadi ketika kita lihat bisa diperhatikan sama teman-teman, ini otak kita, otak besar kita ada hemisfer bagian kanan, jadi otak besar bagian kanan, ada otak besar bagian kiri. Nah, bisa diperhatikan teman-teman bahwa substansi abunya itu dia berada di daerah korteks kalau di otak. Nah, itu ya, sedangkan yang putihnya itu dia mengarah ke arah dalam di sini gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan daerah abu-abu pada sumsum tulang belakang dia berada di tengah. Jadi kebalikan gitu ya. Sedangkan si putihnya ada di korteks. Untuk bagian putihnya, substansi putihnya ada di korteks. Jadi berbalikan ya, saya titip teman-teman bahwa letak substansi pada otak dan sumsum tulang belakang itu berbalikan. Putih kalau di otak dia ada di tengah, abu-abu ada di korteks. Sedangkan pada sumsum tulang belakang abu-abu ada di tengah, sedangkan putih ada di korteks. Gitu ya, kebalikan. Nah, substansi pokok otak dan sumsum tulang belakang, teman-teman, bahwa yang pertama tadi disebutkan bahwa ada substansi abu, ini nama lainnya disebut sebagai substansi grisea. Jadi bahasa latinnya disebut dalam istilah kedokteran dinamakan substansi grisea. Gitu ya, berwarna abu-abu dan dia merupakan kumpulan dari banyaknya badan sel saraf berkumpulnya di substansi abu-abu. Sedangkan substansi putih disebut sebagai substansi alba gitu ya. Tentu dia berwarna putih di mana dia merupakan kumpulan dari serabut-serabutnya. Jadi badan sel saraf adanya di substansi abu, sedangkan serabut-serabut saraf itu dia berkumpul di daerah putih. Gitu ya, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya masih berbicara tentang sistem saraf pusat, kita akan fokuskan dulu yang pertama ke otak gitu ya. Nah, otak teman-teman
khususnya otaknya belahan manusia itu kan ada dua belahan, ada belahan kiri, tadi ada hemisfer kiri, ada hemisfer kanan, gitu ya. Nah, setiap belahannya itu dia mengatur dan melayani tubuh yang berlawanan. Artinya sebelah kiri melayani tubuh sebelah kanan, otak sebelah kanan melayani tubuh sebelah kiri, gitu ya. Jadi berseberangan. Nah, nanti seperti halnya tadi disebutkan bahwa otak kita dia nanti ada bagian yang disebut sebagai daerah terluar, yaitu daerah korteks, di mana daerah korteksnya itu banyak mengandung substansi abu-abu, gitu ya, yang berlipat-lipat seperti halnya usus, teman-teman. Gitu ya, jadi ada girus-girus. Nah, isinya tadi sudah disebutkan adanya badan sel saraf tadi ya. Terus dia terdapat berbagai macam pusat saraf di situ. Terus di daerah dalamnya itu dia substansinya merupakan substansi putih mengandung banyak serabut saraf, misalkan dendrit ataupun nerit, gitu ya. Di mana pembagiannya ada otak depan yang warnanya lebih merah bata gitu. Terus ada otak tengah yang warnanya hijau ini teman-teman. Dan ada warnanya orange, itu adalah bagian dari otak belakang. Ini adalah pembagian dari otak manusia. Ada otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Gitu ya, kita akan bahas satu persatunya. Oke, baik. Yang pertama teman-teman, di dalam otak itu ada yang disebut sebagai belahan yang paling besar yang disebut sebagai otak besar. Atau dikenal dengan nama cerebrum. Nah, cerebrum ini bisa diperhatikan sama kalian, tadi sudah disebutkan bahwa dia terbagi menjadi belahan kiri dan belahan kanan, gitu ya. Di mana belahan kanan tadi dia berfungsi mengontrol pergerakan tubuh di sebelah kiri, sedangkan belahan otak kirinya dia mengontrol gerakan tubuh di sebelah kanan, berseberangan, gitu ya. Di mana pembagiannya itu ada daerah-daerah yang sangat penting. Ada yang disebut sebagai lobus frontalis. Ini teman-teman, lobus frontalis yang warnanya lebih orange atau disebut sebagai otak besar gitu ya, daerah depan. Dia mengendalikan fungsi-fungsi intelektual, teman-teman di sini. Misalkan seperti berpikir, penalaran gitu ya, pemecahan masalah, pengambilan keputusan atau perencanaan. Di sini ya, frontalis, daya ingat, kecerdasan intinya. Terus yang kedua ada yang disebut sebagai lobus parietalis. Nah, ini warna biru. Nah, di lobus parietalis atau lobus atas, teman-teman, lobus ubun-ubun gitu ya, dia mengendalikan sensasi. Jadi sel saraf sensoris paling banyak di sini nih. Merasakan sensasi, mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu gitu ya. Mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, arah gitu ya, tekstur. Jadi sensoris di sini teman-teman. Gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ada yang disebut sebagai lobus temporalis. Nah, temporalis ini yang warna pink. Nah, dia lobus samping disebutnya yang mengendalikan untuk indera-indera pendengaran, teman-teman ya. Temporalis dia audio audiovisual, audio ya, kalau visualnya mah yang di belakangnya nanti ini. Oke, temporalis dia untuk pendengaran atau audio. Lobus temporalis yang kiri ataupun yang kanan dia berperan utama di dalam proses pendengaran gitu ya. Namun lobus temporal kiri juga dia berperan, yang kiri itu dia selain untuk pendengaran dia juga berperan untuk proses di dalam ketika seseorang melakukan proses saat berbicara itu ya, khususnya yang kiri. Terus yang terakhir ada lobus yang disebut sebagai occipitalis. Ini lobus belakang yang tadi disebutkan bahwa dia visual atau yang mengendalikan fungsi-fungsi penglihatan. Gitu ya, warna hijau ini. Ini dia otak besar. Nanti pons paroli, cerebellum, medulla oblongata nanti saya bahasnya nanti ya. Kita hanya fokuskan pada otak besar. Jadi inilah otak besar, ada 4 belahan yang sangat penting dan dia mengendalikan hal-hal yang memang berperan aktif dalam tubuh kita. Gitu ya. Oke, itu dia otak besar. Oke, kita masuk ke otak yang kedua, ada yang dinamakan sebagai otak kecil atau cerebellum gitu ya. Ini cerebellum. Nah, ini dia ada di daerah bagian belakang, teman-teman. Jadi bagian terbesar otak belakang itu adalah cerebellum gitu ya, atau otak kecil. Nah, terletak di bawah, tepat di bawah lobus occipitalis. Jadi lobus pada otak besar yang berperan sebagai visual, itu di bawahnya persis ada cerebellum atau ada otak kecil di situ. Juga sama, dia pun terdiri dari 2 belahan, ada belahan kiri, ada belahan kanan, gitu ya, sama seperti otak besar. Permukaannya juga dia sama, berlekuk-lekuk gitu. Fungsinya buat apa? Fungsinya yang pertama dia mengatur sikap atau posisi tubuh. Jadi keseimbangan, ingat-ingat gitu ya, cerebellum itu pusat keseimbangan
atau ini disebutkan mengatur keseimbangan. Selain itu dia juga mengatur koordinasi gerakan otot teman-teman yang terjadi secara sadar. Jadi gerakan-gerakan otot yang disadari itu dia dikendalikan oleh cerebellum atau otak kecil. Oke, itu dia otak kecil. Terus ada bagian di daerah otak kita itu ada yang disebut sebagai batang otak atau brainstem gitu ya. Ini adalah batang otak di mana nanti batang otak ini dia merupakan seikat jaringan saraf teman-teman di dasar otak. Jadi di dasar otak itu ada seikat jaringan saraf. Nah itu yang disebut sebagai batang otak. Nah fungsinya buat apa? Fungsinya dia sebagai stasiun pemancar gitu ya, yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang. Jadi menghubungkan otak besar ke sumsum tulang belakang itu adalah batang otak. Nah, selain itu dia mengirimkan dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Jadi bagian tubuh dia juga mengirimkan pesan ke otak. Jadi sebagai perantara juga gitu ya, mengirim atau menerima pesan dari berbagai bagian tubuh ataupun dari otak. Terus nah batang otak ini dia terdiri dari 3 hal. Ada yang disebut sebagai otak tengah atau midbrain teman-teman gitu ya. Terus ada pons paroli, terus ada medulla oblongata. Ini adalah yang disebut sebagai batang otak. Nah, seperti itu. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas midbrain dulu atau otak tengah. Nah, si midbrain, otak tengah, teman-teman, dia terletak di depan otak kecil. Jadi ada otak kecil ini cerebellum. Nah, tepat di depannya itu ada midbrain gitu ya. Nah, tentu nanti di sini juga nanti ada yang disebut sebagai jembatan parol. Nanti kita akan lihat itu dia berdekatan sekali dengan midbrain. Terus dia merupakan bagian atas dari batang otak. Jadi bagian teratasnya adalah midbrain pada batang otak itu. Bagian terbesar adalah lobus opticus. Jadi di dalam midbrain itu ada ada lobus gitu ya. Isinya itu salah satunya adalah lobus opticus itu ya di midbrain ini. Oke, nah terus selanjutnya ada dia itu pada midbrain itu dia mengandung pusat-pusat yang mengendalikan keseimbangan. Nah, dia juga mengandung gitu ya seperti halnya otak kecil. Terus di dalamnya ada serabut saraf yang menghubungkan bagian otak belakang dengan bagian otak daerah depan pada midbrain itu. Juga serabut saraf yang menghubungkan otak depan dengan mata gitu ya, dengan mata optikus tadi ya disebutkan dikarenakan banyak lobus optikus di situ. Nah, terus di otak tengah juga dia jalur lewat informasi sensoris itu sebelum memasuki talamus. Jadi saraf-saraf sensoris, jadi ada sensor, ada rangsangan-rangsangan sensoris itu biasanya dia jalurnya itu melewati midbrain dulu sebelum dia akan masuk ke talamus yang nantinya juga akan diterjemahkan oleh lobus parietalis pada otak besar, gitu ya. Dia melewati midbrain terlebih dahulu. Itu dia mengenai otak tengah. Yang kedua, ada yang disebut sebagai batang otak itu pons paroli atau jembatan parol tadi ya disebutkan. Nah, jembatan parol ini teman-teman dia berisi apa? Dia berisi serabut-serabut saraf gitu ya. Nah, dia perannya menghubungkan lobus kiri dan lobus kanan pada otak kecil. Nah, jadi jembatan parol ini dia menghubungkan lobus kiri dan lobus kanan otak kecil. Jadi menghubungkan gitu ya. Nah, selain itu, dia juga berperan menghubungkan otak kecil dengan otak besar. Jadi si pons paroli ini teman-teman atau jembatan parol dia menghubungkan bagian otak kiri sebelah kiri atau otak kecil sebelah kiri dan otak kecil sebelah kanan. Juga menghubungkan otak kecil dengan otak besar. Ya, itu dia peran dari pons paroli. Terus selanjutnya yang ketiga ada yang disebut sebagai medulla oblongata atau sumsum lanjutan. Nah, medulla oblongata ini dia membentuk bagian bawah dari batang otak. Kalau midbrain dia di atasnya, pons paroli di tengahnya, sedangkan medulla oblongata ada tepat di daerah bawahnya, gitu ya. Nah, dia menghubungkan pons paroli dengan sumsum tulang belakang. Jadi ada pons paroli ini menghubungkan dengan sumsum tulang belakang atau spinal cord. Gitu. Terus dia peran dari sumsum lanjutan itu dia sebagai pusat pengatur pernapasan. Gitu ya. Selain itu dia juga sebagai pusat pengatur refleks gitu ya, refleks fisiologis. Misalkan detak jantung, tekanan darah itu dia diaturnya oleh sumsum lanjutan atau oleh medulla oblongata gitu ya. Selain itu dia juga mengatur refleks berupa refleks batuk, bersin, berkedip gitu ya. Itu refleks-refleks seperti itu dikendalikannya oleh medulla oblongata atau bagian dari batang otak.
Oke, itu yang kedua. Yang ketiga masih mengenai otak, ada bagian yang disebut sebagai ini dia teman-teman, hipotalamus. Oke, mana hipotalamus? Bisa diperhatikan di gambar, tepat berada di bawah talamus. Nah, ini kan hipotalamus ya. Di atasnya adalah talamus. Nah, hipotalamus ini teman-teman dia juga bagian dari otak, dia terletak di dasar otak daerah depan. Jadi di dasarnya itu adalah ada hipotalamus. Nah, hipotalamus ini dia peran pentingnya itu dia mengatur fungsi organ-organ dalam. Jadi mengatur organ-organ yang ada di dalam kita, khususnya di dalam pengaturan sistem endokrin gitu ya, sistem hormonal di dalam tubuh kita. Itu hipotalamus. Terus selain itu dia mengatur homeostasis tubuh, teman-teman. Misalkan mengatur suhu tubuh, rasa haus, lapar, kenyang, itu dikendalikan oleh hipotalamus. Nah, selain itu hipotalamus ini dia tempat neurosekresi. Jadi dia yang mempengaruhi kelenjar-kelenjar hipofisis untuk merespon terhadap keadaan organ-organ dalam yang ada di dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, dia melepaskan neurosekresi untuk mengendalikan hipofisis yang nantinya hipofisis mengendalikan organ-organ visceral yang ada di dalam tubuh kita, gitu ya. Jadi hubungannya seperti itu. Yang selanjutnya ada talamus, teman-teman. Talamus juga dia bagian dari otak. Dia terletak di sebelah atas, tepatnya di atas dari hipotalamus ya. Dia mampu fungsinya itu dia menyeleksi dan menyalurkan impuls-impuls sensoris. Kalau dia mah khusus untuk impuls-impuls sensoris gitu ya. Impuls-impuls sensoris yang mana? Impuls-impuls sensoris yang memang sangat penting gitu ya, yang nantinya akan dialirkan kemana? Ke otak besar. Bisa ke temporalis, ke frontalis, ke parietalis, ke occipitalis gitu ya, seperti itu. Nah, dia memiliki hubungan berbagai bagian otak gitu ya. Jadi si talamus itu memiliki hubungan ke berbagai otak. Jadi jaringannya sangat luas. Nah, sehingga si talamus ini dia merupakan tempat lalu lintas impuls di antara bagian-bagian otak besar gitu ya, dan otak kecil, otak besar itu dia merupakan tempat lalu lintasnya. Jadi seperti halnya tadi gitu ya, bagian otak yang lainnya. Talamus juga dia seperti itu, sebagai tempat lalu lintas impuls dari bagian otak, juga dari baik otak kecil ataupun otak besar. Tapi yang lebih dekat itu atau lebih mengendalikannya itu ke otak besar gitu ya, selain bagian otak-otak yang lain. Itu dia talamus dan hipotalamus, teman-teman. Selanjutnya ada sistem saraf pusat, yaitu ada yang disebut sebagai sumsum tulang belakang. Nah, khusus untuk sumsum tulang belakang di sistem saraf pusat ini, teman-teman, atau medula spinalis, jadi turun dari otak ke bawah gitu ya, itu kita masuk ke sistem saraf pusat yang kedua, yaitu sumsum tulang belakang. Berarti di daerah otak tadi sudah beres ya. Nah, sumsum tulang belakang ini dia punya peran di dalam proses gerakan refleks. Jadi gerak-gerak refleks itu dia berperan aktifnya sistem saraf pusat ini. Terus dia juga punya peran menghantarkan impuls sensoris gitu ya, dari kulit ataupun dari otot ke otak, jadi untuk diterjemahkan. Selain itu fungsinya dia membawa impuls motor atau motorik dari otak ke otot-otot tubuh, ke efektor gitu ya. Nah, seperti halnya yang tadi disebutkan bahwa sumsum tulang belakang itu kan memiliki substansi, ada substansi luar, substansi dalam, di mana substansi luar dikembalikan dengan otak. Dia isinya itu adalah substansi putih, sedangkan di dalam isinya adalah substansi abu. Tadi yang putih isinya dendrit dan nerit, awas kembalikan isinya ya dengan otak. Sedangkan substansi abu dia mengandung sel-sel saraf atau serabut-serabut saraf. Gitu ya. Jadi letaknya berbeda. Kalau putih di otak itu di dalam, gitu ya, kebalik. Nah, substansi abu-abu, teman-teman, berisi apa saja? Dia terdiri atas akar-akar dorsal pada saraf, gitu ya, mengandung saraf sensoris paling banyak. Terus ada akar ventral, yang paling banyak adalah saraf motoris jenis eferen. Terus ada di saluran pusat, yaitu di kanal sentral, di mana terdapat saluran yang mengandung cairan cerebrospinal. Di situ ada cairan cerebrospinal. Jadi substansi abu-abu itu salah satu bagiannya adalah saluran pusat yang mengandung cairan cerebrospinal ini yang berhubungan dengan rongga ventrikel di dalam otak. Gitu ya. Sedangkan substansi abu ini berisi apa saja? Tadi ada serabut-serabut saraf gitu ya, yang datang dari substansi abu.
Terus ada serabut saraf yang sepanjang sumsum tulang belakang nih yang menghubungkan saraf spinal dengan otak. Jadi ada saraf yang paling panjang di serabut atau substansi putihnya itu ada serabut saraf yang sangat panjang sekali gitu ya. Yang hubungannya itu dari otak, menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Panjang berarti ya. Nah, kalau dari gambar bisa diperhatikan ini adalah akar dorsalnya teman-teman yang berada pada substansi abu gitu ya. Terus ada ini substansi abunya tentu, ini adalah substansi putihnya. Ini adalah di tengah-tengah itu adalah kanal sentral. Kanal sentral itu dia saluran gitu ya yang mengandung cairan cerebrospinal. Begitu. Oke, itu dia sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Teman-teman sudah saya bahas berarti ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan berikutnya, yaitu mengenai sistem saraf tepi. Gitu ya. Setelah pusat, kita akan membahas sistem saraf tepi. Apa itu sistem saraf tepi? Yaitu sistem saraf tepi itu teman-teman merupakan cabang saraf. Gitu ya. Jadi kalau cabang sarafnya otak, maka namanya adalah kraniospinal. Nah, ini dia. Jadi cabang saraf dari otak disebut cabang saraf tepi. Nama lainnya adalah kraniospinal gitu. Jadi saraf kranial itu adalah cabang saraf dari otak gitu. Yang mengatur apa? Melakukan gerakan-gerakan yang dilakukan secara sadar sebab berhubungan dengan otak gitu ya. Nah, hubungannya itu teman-teman, saraf kranial ini yang ada di kepala ini dia berhubungan dengan reseptor ataupun efektor di daerah kepala gitu ya. Dia tersusun atas 12 pasang saraf. Jadi ada 12 pasang saraf dinomorin teman-teman. Ada 3 pasang berupa sensoris, 5 pasang berupa saraf motoris, dan 4 pasang berupa saraf gabungan sensoris dan motoris. Nah, nanti cabang-cabang saraf dari otak itu banyak, mulai dari saraf olfaktorius, cabang saraf pertama, sampai dengan cabang saraf nomor 12, yaitu cabang saraf hipoglosal. Gitu ya. Ini dia gambarnya, saya akan jelaskan di depan ya. Ini gambarnya seperti ini teman-teman, cabang saraf dari otaknya. Yang masing-masingnya akan saya jelaskan di tabel ini. Jadi ada cabang saraf pertama, namanya apa? Yaitu cabang saraf olfaktorius. Itu dia nomor saraf pertama. Jenis sarafnya sensoris, teman-teman ini harus hafal. Harus dia menghubungkan otak dengan hidung yang berfungsi sebagai penciuman. Terus ada cabang saraf dari otak nomor 2, namanya optikus. Ketiga okulomotor. Terus ada yang keempat troklear, yang kelima trigeminal motorik, terus yang keenam ada abdusen, ada yang ketujuh ada fasial, yang kedelapan ada auditorius, yang kesembilan ada glosopharyngeal, yang kesepuluh ada vagus motorik, yang kesebelas ada spinal aksesori, dan yang terakhir ada hipoglosal. Ini adalah cabang saraf dari otak yang jenisnya ada sensoris, ada motoris, dan ada gabungan gitu ya. Masing-masingnya punya fungsi yang memang mengendalikan tubuh kita gitu ya, khususnya dalam cabang saraf sadar gitu yang dikendalikan oleh cabang saraf dari kepala. Ada berapa jumlahnya? Ada 12 cabang saraf, dinomorin dari 1 sampai 12. Jadi teman-teman bisa perhatikan ini ya nomornya. Kalau di dunia kedokteran itu teman-teman ini harus hafal. Gitu ya, lomba-lomba kedokteran ini harus hafal. Nomor saraf kedua, saraf kranial, namanya optikus. Fungsinya penglihatan gitu ya. Dia menghubungkan otak dengan retina mata dan seperti itu gitu ya. Okulomotor, dia menggerakkan bola mata, iris, lensa, kelopak mata gitu. Troklear, dia mengendalikan rotasi bola mata. Trigeminal, dia gabungan. Maksudnya? Untuk sensorisnya dia perasa, untuk motorisnya misalkan menggerakkan lidah gitu ya. Dan otot pengunyah itu dia bisa seperti itu. Abdusen itu rotasi bola mata juga. Fasial sensorisnya pengecap, motorisnya mengatur raut muka misalkan. Auditory dia pendengaran keseimbangan. Glosopharyngeal dia sensorisnya pengecap peraba, motorisnya menggerakkan paring gitu. Vagus motoris sensorisnya mengatur suara dan saraf indera perasa, motorisnya menggerakkan paru-paru kan ketika bersuara butuh udara gitu ya. Yang sama motoris digerakkan. Nah, terus spinal aksesori itu pergerakan otot paring, laring, leher. Hipoglosal itu berhubungan dengan pergerakan otot lidah dan leher. Nah, ini adalah 12 cabang saraf kranial dari otak langsung. Gitu.
Nah, yang selanjutnya teman-teman, cabang saraf tepi berbicaranya kraniospinal apa namanya? Yang kedua gitu ya. Ada yang disebut sebagai cabang saraf dari tulang belakang. Jadi ada saraf kranial, ada saraf spinal. Kalau kranial cabang saraf dari kepala, dari otak, kalau spinal dia cabang saraf dari sumsum tulang belakang. Namanya cabang saraf spinal gitu ya. Nah, kalau cabang sarafnya dari tulang belakang, teman-teman, dia melayani reseptor dan efektor lain. Misalkan selain reseptor dan efektor yang memang disarapi oleh otak. Jadi, yang tidak disarapi oleh otak, maka dia cabang sarafnya itu dari spinal, dari sumsum tulang belakang. Gitu ya. Nah, ini lebih banyak. Dia disusun atas 31 pasang saraf gitu ya, yang keluar dari sumsum tulang belakang. Dibedakan nanti ada 8 pasang saraf leher yang ini. Jadi cervical 1 sampai ke cervical apa namanya 8 itu dia saraf cervical, C1 sampai C8 itu saraf cervical. Terus nanti 12 pasang saraf punggung, teman-teman. Nanti ada saraf punggung, ada 12 pasang mulai dari T1 sampai T12 yaitu saraf torak, ada 5 pasang saraf pinggang gitu ya, daerah lumbar, teman-teman. Ini dia 5 pasang L1 sampai L5 saraf lumbar. Terus ada pinggul, ini dia atau saraf sakral dari S1 sampai S5. Yang terakhir adalah 1 pasang saraf ekor. Jadi atau disebut sebagai saraf koksigeal. Nah, ini dia. Kalau digabungkan itu jumlahnya sekitar ada 31 pasang saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Gitu ya, mensarapi sistem saraf spinal. Oke, seperti itu. Nah, bisa diperhatikan teman-teman, ini dia cabang saraf spinal ya. Nah, yang pertama perlu diketahui bahwa tadi selain 31 pasang tadi, bahwa ada yang harus kalian ketahui bahwa berbicaranya sistem saraf spinal atau cabang saraf dari sumsum tulang belakang, ada yang disebut sebagai flexus, teman-teman. Jadi seperti halnya dilihat di sini ada flexus cervicalis, ada flexus brachialis, ada flexus lumbar gitu ya, ada flexus sakral. Nah, flexus itu apa? Flexus itu dia merupakan beberapa urat saraf, teman-teman, yang bersatu membentuk urat saraf yang lebih besar menjadi jaringan urat saraf. Jadi saraf-saraf kecil bergabung gitu ya menjadi jaringan urat saraf. Nah, itu dinamakan sebagai flexus gitu ya. Nah, flexus itu ada macam-macam. Tadi ini sudah saya garis bawahi, ada flexus cervicalis di mana flexus ini merupakan gabungan urat saraf leher gitu ya yang mempengaruhi tentu bagian leher, bahu dan juga daerah diafragma. Terus ada brachialis, ini dia kalau brachialis itu berarti urat saraf gabungan urat saraf di daerah lengan atas, teman-teman, yang mempengaruhi bagian tangan gitu ya, brachialis. Terus ada apa namanya flexus lumbosakralis gitu ya. Jadi daerah lumbar dan sakral gabungkan ini ya. Jadi gabungan saraf punggung dengan pinggang ini digabungkan yang memenuhi bagian pinggul dan kaki. Ini yang mensarapi pinggul dan kaki gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Itu adalah flexus yang ada kumpulan merupakan dari kumpulan dari akar-akar saraf gitu ya. Nah, selanjutnya selain di saraf tepi yang tadi yang kita sebutkan sistem saraf sadar, ada yang disebut saraf tepi itu sistem saraf tak sadar atau disebut sebagai saraf autonom gitu ya. Nah, berbicaranya autonom itu berbicara dua hal, yaitu ada sistem saraf simpatik, gitu, ada sistem saraf parasimpatik. Nah, apa bedanya? Ini kedua saraf ini dia bekerja secara autonom atau tak sadar dan antagonis gitu ya. Dia berlawanan. Nah, misalkan simpatis dia lebih merupakan ganglion yang terletak di sepanjang tulang punggung, teman-teman, yang menempel pada sumsum tulang belakang. Jadi simpatis itu nempel pada sumsum tulang belakang di daerah punggung gitu ya. Terus saraf simpatis ini dia merupakan serabut praganglion pendek, jadi pendek-pendek gitu ya. Sedangkan si praganglionnya pendek, sedangkan si postganglionnya dia sangat panjang-panjang gitu ya. Sedangkan parasimpatik dia merupakan ganglion yang nempelnya itu pada organ gitu ya, khususnya organ-organ yang memang dibantu dia berperan sebagai efektor gitu, bukan di punggung gitu ya. Terus serabut parasimpatik itu dia memiliki praganglionnya yang panjang, kebalikan, sedangkan serabut postganglionnya itu dia lebih pendek. Jadi kebalikan dari simpatis gitu ya. Nah, serabut praganglion dia merupakan serabut yang menuju ke ganglion, teman-teman, sedangkan kalau postganglion itu dia serabut yang keluar dari ganglion. Nah, di mana fungsinya itu dia berlawanan antara simpatis dan parasimpatis, kerjanya tidak sadar. Contoh,
Parasimpatis misalkan dia saat mengecilkan pupil, maka simpatisnya memperbesar pupil. Jadi antagonis gitu ya, berlawanan. Terus misalkan parasimpatis dia merangsang sekresi kelenjar ludah, maka simpatisnya dia menghambat. Terus parasimpatis memperlambat, maka simpatisnya mempercepat gitu ya. Terus parasimpatisnya mengecilkan bronkus, maka untuk simpatisnya adalah memperbesar bronkus. Jadi fungsinya dia berlawanan, gitu ya. Jadi kerjanya tanpa disadari dari kalian, tetapi dia bekerja. Memang mengendalikan organ-organ tubuh yang memang sangat berperan aktif untuk aktivitas-aktivitas kita kesehari-hari, gitu ya. Sistem saraf otonom atau sistem saraf tak sadar ada dua, simpatis dan parasimpatis yang kerjanya antagonis. Terus selanjutnya teman-teman kita berbicara tentang sistem saraf tak sadar itu atau sistem saraf otonom tadi dengan sistem saraf sadar gitu ya, bahwa ada perbedaan antara sistem saraf tepi yang saraf sadar dan sistem saraf tepi yang saraf tak sadar. Apa? Bisa diperhatikan sama teman-teman nih. Untuk sistem saraf sadar arah aliran rangsangannya bisa diperhatikan. Dia mulai dari dendrit, akson, terus dijalarkannya, dia coba lihat, dia sarafnya itu dia tunggal. Dari sistem saraf pusat menuju ke organ efektor tunggal. Gitu ya. Jadi terus dia aksonnya itu dia bermielin, mielinnya itu dia tebal. Terus untuk menyampaikan ke efektornya itu, dia di antara sinapsnya itu ada neurotransmitter. Neurotransmitternya itu jenisnya itu asetilkolin, ACH gitu ya. Yang nanti efektornya itu bisa berupa otot, itu salah satunya adalah otot rangka. Terus dia efeknya itu positif, feedback positif, gitu ya. Artinya untuk dia bekerja. Jadi feedback positif menghasilkan stimulus positif. Sedangkan kalau sistem saraf tak sadar yang otonom tadi, kalau yang parasimpatis bisa diperhatikan sama kalian, dia memiliki dua saraf dari sistem saraf pusat menuju ke efektor. Jadi ada dua, gitu ya. Coba lihat, ini saraf pertama, ini adalah saraf yang kedua, seperti itu. Jadi ada preganglion, ada postganglion. Kalau yang preganglion dia bermielin tipis, kalau yang postganglion dia tidak bermielin. Juga nanti ada neurotransmitter jenis NE, terus efektornya itu dia misalkan ke sistem pencernaan, ya. Kalau simpatisnya, saraf tak sadar simpatis, dia bisa diperhatikan sama kalian bahwa yang menjadi pembedanya, tadi kan sudah disebutkan gitu ya, yang jadi pembedanya itu antara si para dengan si simpatis itu bahwa dia bekerja secara antagonis gitu ya, secara berlawanan. Kalau saraf yang digunakan dia sama dua gitu ya, dua saraf dua jenis gitu ya. Kalau yang ini dua saraf pusat maksudnya ada dua langsung. Kalau ini memang satu saraf tapi ada dua, ada yang preganglion, ada postganglion. Di mana preganglion dia bermielin tipis, postganglion tidak bermielin, gitu ya. Jadi kalau parasimpatis ada dua saraf dari sistem saraf pusat, ini yang pertama, ini yang kedua. Sedangkan simpatis dia satu saraf pusat seperti halnya satu saraf tunggal seperti halnya saraf sadar, gitu ya. Namun dia memiliki dua akson, gitu ya. Jadi dua sel saraf, ada yang akson preganglionik, ada yang postganglionik, gitu ya. Sama dia menggunakan neurotransmitter juga jenisnya ACH. Gitu ya. Nanti yang bekerja pada suatu organ ataupun kelenjar. Itu dia teman-teman perbedaan mengenai sistem saraf pusat gitu ya, sistem saraf sadar dan sistem saraf sadar tepi yang sadar dan sistem saraf tepi yang tak sadar. Oke, itu adalah mengenai sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, jadi di video yang kedua saya mengkaji mengenai otak dan sumsum tulang belakang, juga sistem saraf tepi. Nanti kita tunggu di video yang ketiganya ya, mengenai kajian sistem saraf berkenaan dengan pengaruh obat-obatan dan juga kelainan-kelainannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.